Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Haryani, mahasiswi jurusan S1 Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 26023211162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kewarganegaraan saya yang berjudul Kontribusi Pekerja Informal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal. Latar belakang. Sektor informal saat ini mendominasi pasar tenaga kerja di banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia. Menurut Sakernas 2024, Indonesia memiliki 59,17% tenaga kerja yang berada di sektor informal. Pekerja informal itu sendiri mencakup pedagang kaki lima, pengrajin, buruh lepas, ataupun pemilik usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih bergantung pada sektor informal sebagai sumber penghidupan. Namun, meskipun perannya sangat penting dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung aktivitas ekonomi lokal, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tantangan itu berupa 1. Keterbatasan akses terhadap lingkungan sosial. 2. Minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan dan modal. 3. Kurangnya regulasi yang mendukung sektor informal. Pekerja informal memiliki keterkaitan yang erat dengan Sustainable Development Goals 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendukung sektor informal seperti penyediaan pelatihan keterampilan, akses ke perlindungan sosial, serta pemberian insentif bagi UMKM agar dapat berkembang secara lebih formal. Dengan langkah-langkah ini, sektor informal tidak hanya mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu rumusan masalah apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah bagaimana pekerja informal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lengkap. 2. Apa sih yang menjadi tantangan utama yang dihadapi para pekerja informal ini? 3. Solusi apa yang bisa ditawarkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja informal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal? Temuan di lapangan, saya melakukan wawancara dengan salah satu pengusaha lokal yang memiliki brand bernama Nadira Kitchen yang berada di daerah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dari hasil wawancara tersebut, saya menemukan beberapa poin mengenai strategi yang mereka lakukan untuk mengembangkan usaha mereka agar tetap survive, serta tantangan yang mereka hadapi saat ini. Di antaranya, poin 1 adalah strategi bisnis untuk bersaing di pasar. Mereka menggunakan strategi bisnis dengan cara memahami tren pasar, serta mempelajari target pelanggan dan kebutuhan pelanggan mereka. Selain itu, mereka juga menciptakan produk unik yang memiliki nilai tambah dibandingkan kompetitor lain. Selain itu juga mereka memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk mereka. Seperti salah satunya mengendorse selebgram lokal untuk melakukan kolaborasi bersama mereka. Selain itu mereka juga aktif dalam komunitas bisnis untuk memperluas pasar dan informasi yang bisa mereka dapatkan seperti tren apa sih yang sedang ramai saat ini. Poin yang kedua adalah peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja. Nadira Kitchen sendiri menyerap tenaga kerja lokal di daerah tersebut. Hal ini justru memberikan peluang untuk membuka lapangan kerja di daerah tersebut. Selain itu, UMKM yang berjalan sukses juga memberikan efek domino kepada para pesaing dan menginspirasi munculnya usaha-usaha baru di daerah tersebut. Yang ketiga adalah akses modal dan persaingan dengan produk sejenis. Dari hasil perbincangan dengan pemilik Nadira Kitchen, mereka sempat memiliki beberapa kendala seperti
munculnya produk lain yang sejenis dengan harga yang lebih murah. 2. Susahnya mendapatkan pendanaan bagi mereka. Dan 3. Tingginya harga sewa walaupun itu milik pemerintah setempat. Dia juga berharap terdapat alternatif lain untuk pendanaan modal tersebut, seperti munculnya investor angel atau program pemerintah untuk UMKM, serta mereka mungkin meminta seperti harga sewa untuk outlet yang lebih murah bahkan gratis untuk beberapa usaha UMKM mereka. Poin yang keempat adalah upaya menciptakan lingkungan pekerjaan yang layak. Saat ini, Nadira Kitchen memberikan fasilitas kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan, dan itu merupakan salah satu visi mereka. Dengan cara memberikan gaji yang layak, bonus, THR, atau tunjangan-tunjangan lain seperti ongkos ketika mereka ke outlet dan ke rumah mereka. Selain itu juga mereka menciptakan lingkungan pekerjaan yang mendukung produktivitas, kerjasama tim, juga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun di antara hal tersebut mereka juga masih merasa bingung atas akses informasi untuk mempelajari tentang regulasi hukum ketenaga kerjaan. Karena itu tadi, keterbatasan informasi. Jadi apa solusi yang bisa ditawarkan dari hasil temuan tadi? Mungkin beberapa solusi ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengurangi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pekerja informal. Di antaranya adalah seperti pertama, peningkatan akses pembiayaan alternatif bagi usaha kecil di sektor informal. Yang kedua, dukungan pemerintah dalam menetapkan kepastian standar gaji yang adil. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas melalui digitalisasi dan penguatan branding serta diferensiasi produk. Yang keempat, adanya program pelatihan tenaga kerja atau kewirausahaan agar mampu bekerja secara kompetitif. Yang kelima, adanya program pelatihan dalam pengelolaan modal usaha. Dan yang terakhir, mendukung ekosistem bisnis lokal untuk mengurangi pengangguran. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari hasil temuan tadi adalah UMKM memainkan peran penting dalam mencapai SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat meningkatkan daya saing, menciptakan lebih banyak pekerjaan, serta memastikan kondisi kerja yang layak dan berkelanjutan. Tentunya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, UMKM perlu didukung dengan akses modal yang lebih luas, inovasi bisnis yang terus berkembang, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan global. Refleksi pribadi yang bisa saya dapatkan yaitu dari pelaksanaan wawancara yang telah dibahas tadi dengan pemilik usaha Nadira Kitchen, saya mendapatkan banyak wawasan berharga tentang dunia usaha, terutama dalam konteks pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Wawancara dengan Mbak Dewi, yaitu pengusaha Nadira Kitchen, memberikan perspektif baru mengenai bagaimana UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, terutama bagi pekerja informal yang seringkali menghadapi tantangan besar seperti ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial. Salah satu hal yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana seorang wirausahawan dapat memberikan dampak signifikan tidak hanya pada pertumbuhan bisnisnya, tetapi juga pada kesejahteraan para pekerjanya. Beliau menjelaskan bahwa pekerjaan layak itu bukan hanya tentang gaji yang cukup serta bonus yang besar, tetapi mencakup lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan berkembang, serta adanya kepastian dalam hubungan bekerja. Dari sini saya menyadari bahwa tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya terbatas pada keuntungan bisnis saja, tetapi juga mereka bisa berkontribusi pada kehidupan pekerjanya.
Selain itu, diskusi mengenai tantangan dalam memberikan pekerjaan layak membuka pandangan saya bahwa menjalankan usaha juga tidaklah mudah. Banyak faktor yang harus diperhitungkan, mulai dari aspek finansial hingga regulasi ketenaga kerjaan. Beliau juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan UMKM baik dari segi kebijakan, akses permodalan, maupun pelatihan bagi pengusaha dan pekerja. Refleksi ini membuat saya semakin sadar akan pentingnya kesadaran sosial dalam dunia bisnis. Sebuah usaha yang sukses tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana usaha tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wawancara ini memberikan inspirasi bagi saya untuk lebih memahami dunia usaha dan bagaimana membangun bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan pekerja. Demikian presentasi proyek saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.